Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pada episode hari ini kita masuk dalam edisi 3 Januari dan saya berdoa hari ini kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi perkataan hamba-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, hari ini tema bagi kita hari ini mengenali maksud Tuhan. Mengenal maksud Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Puji Tuhan. Saya garis bawahi kalimat yang terakhir. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nuh percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan kepada Nuh bahwa 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam. 7 hari lagi, kata Tuhan kepada Nuh. Ayat yang kelima dikatakan Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh taat sepenuhnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi di sini Tuhan langsung berbicara kepada Nuh. Tetapi kita melihat, saudara, kalau kita melihat dalam pembacaan Alkitab kita yang sudah saya bacakan bagi kita, Nuh membuat sebuah eksperimen bahwa dia ingin mengetahui apakah air bah sudah surut di bumi atau belum. Sepertinya Tuhan tidak memberitahukan kepada Nuh bahwa air di muka bumi itu akan berkuasa selama 150 hari. Jadi kalau mungkin Nuh sudah percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa 150 hari akan air ini berkuasa di muka bumi, mungkin dia gampang untuk menghitung. Tetapi saudara, dia membuat sebuah eksperimen. Dia menerbangkan atau melepaskan seorang burung gagak. Tetapi burung gagak itu dia tidak mendapatkan tumpuan kakinya, sehingga dia terbang ke sana kemari. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati. Dan juga burung merpati itu juga tidak mendapatkan tumpuan kakinya, sehingga Nuh harus mengulurkan tangannya untuk menangkap burung merpati itu kembali. Akhirnya apa yang dilakukan Nuh? Dia menunggu selama 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati. Setelah dilepaskannya, menjelang senja, burung merpati kembali kepada Nuh. Tetapi dia membawa sehelai daun zaitun yang segar. Sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air di muka bumi telah surut.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga berbicara kepada manusia, menjelaskan kepada manusia tentang hal kerajaan surga, hal-hal yang besar mengenai tentang kerajaan surga, dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka, hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, saudara, Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang kerajaan surga itu digambarkan seperti apa? Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Atau hal kerajaan surga seumpama seorang perempuan mengambil ragi dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya dan sebagainya. Yesus ingin mengajarkan tentang hal-hal yang besar supaya manusia itu mengenali maksud Tuhan dengan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sampai murid-murid Tuhan juga berkata begini, Tuhan Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Yesus menjawab kepada mereka, dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh bisa mengenali maksud Tuhan lewat hal-hal yang ada di sekitarnya. Dia bisa mengenali maksud Tuhan. Dan dia bisa mengerti apa yang terjadi di luar bahtera Nuh lewat hal-hal yang ada di sekitarnya. Yaitu dengan melepaskan burung, sehingga dia bisa mengerti, oh, sekalipun Tuhan tidak memberitahukan kepadanya, tapi dia bisa mengetahui lewat perumpamaan-perumpamaan atau lewat hal-hal yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengenali maksud Tuhan? Seringkali kita juga ketika kita gagal, ketika kita ditolak, kita merasa kecewa. Kita berpikir, aduh sudah habislah harapanku. Tetapi sebetulnya saudara, jangan-jangan Tuhan sedang berbicara lewat peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. Kita bisa kecewa ketika lamaran kita ditolak, ketika rekan bisnis kita mungkin memisahkan diri, kita kecewa. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, ini adalah peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan supaya kita mengenali maksud Tuhan. Amin, saudara. Manusia seringkali tidak bisa mengerti. Seringkali manusia tidak mengerti bahwa Allah berbicara lewat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, Nuh bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di luar bahteranya lewat apa yang Tuhan perlengkapi di dalam bahteranya. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang saya maksud saudara, seringkali juga Tuhan menjawab doa kita dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita, dengan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Misalnya saudara, kita berdoa supaya kebutuhan kita tercukupi. Kita berdoa supaya keperluan kita dicukupi. Tetapi ternyata saudara, tidak ada orang yang mengirimkan uang misalnya. Tidak ada orang yang membantu kita. Tetapi saudara, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Artinya apa saudara? Lakukanlah tubuhmu yang kuat itu, lakukanlah tubuhmu yang sehat itu. Untuk apa? Untuk mencari. Nah, demikian saudara. Amin. Ya. Mungkin berdoa dengan jodoh. Oh Tuhan, di manakah jodohku? Seringkali saudara, jodoh itu bukan yang jauh-jauh, orang yang dekat karena saudara.
Jangan-jangan sudah datang, tapi kita nggak bisa mengenali. Sudah Tuhan berikan atau Tuhan utus begitu, tetapi kita nggak mengerti. Nah, gitu saudara ya. Kita berdoa, Tuhan berikan aku umur panjang. Tetapi ketika dokter mengatakan, Bapak, Ibu, jangan makan ini, jangan makan jeroan, jangan makan makanan yang begini, tapi kita nggak bisa mendengar. Seringkali Tuhan juga berbicara lewat hal-hal seperti itu. Bagaimana kita mengenali maksud Tuhan? Amin, saudara. Ya. Saya percaya, saudara, bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, itu adalah perumpamaan Tuhan bagi kita. Amin. Perumpamaan Tuhan, dan orang di luar Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan katakan, saudara, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tetapi apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara yang kasih Tuhan, Nuh bisa mengerti maksud Tuhan. Dia bisa mengerti walaupun tidak diberitahukan Tuhan secara mungkin lewat mimpi atau mungkin berbicara langsung, tetapi lewat perkara-perkara yang ada di sekitarnya dia bisa mengetahui. Demikianlah Nuh bisa mengetahui maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengenali maksud Tuhan? Bagaimana kita mengerti perumpamaan-perumpamaan Tuhan? Pekalah terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita berdoa supaya kita panjang umur, kalau mungkin tubuh kita sudah ada memberikan sesuatu yang tidak biasanya, jangan-jangan Tuhan berbicara seperti itu kepada kita. Amin. Ya. Jadi saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini adalah perumpamaan-perumpamaan Tuhan bagi kita. Demikian kita bisa mengenali maksud Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita melakukan sesuatu hal, padahal mungkin sudah kita rencanakan dengan matang, tetapi tiba-tiba batal, bisa kecewa. Tapi saudara, kita juga harus, kalau kita sudah ada di dalam doa, sudah ada dalam pimpinan Tuhan, bahwa kita percaya kita akan melihat maksud Tuhan lewat apa yang terjadi. Amin, saudara. Demikian kita mengenali maksud Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini bagi kita. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mengenali, mengerti maksud Tuhan lewat peristiwa-peristiwa di sekeliling kami. Berkati kami, biarlah kami boleh melihat perumpamaan-perumpamaan Tuhan bagi kami, supaya kami boleh berjalan dalam rancangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.